Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Nah, di sini ada 3 materi. Yang pertama, upaya pemberantasan korupsi. 2, gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, baik, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggeroti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. 2, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat mass media. Nah, yang ketiga yaitu berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Nah, yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi. Nah, yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. 6, kerjasama internasional. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, gerakan organisasi internasional. Poin A, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap 5 tahun, secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini Kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Nah, di poin B, Bank Dunia atau World Bank. Nah, yang poin kecil yaitu OECD. Poin D, masyarakat Uni Eropa. Nah, yang kedua yaitu gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama, Transparency International. Yang kedua, TIRI. Nah, yang ketiga yaitu Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Yang pertama yaitu UNCAC. Nah, adapun beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi yaitu, yang pertama yaitu masalah pencegahan. Nah, salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti pembentukan badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, dan lain-lain.
Yang kedua, kriminalisasi. Ketiga, kerjasama internasional. Dan yang keempat yaitu pengembalian aset-aset hasil korupsi. Nah, selanjutnya yaitu di bagian B, Conventions on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah yang pertama faktor endogen dan yang kedua yaitu faktor eksogen. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP, 2 peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950, 3 Undang-Undang nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 5 TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 7 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 9 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 10 Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, 11 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 12 Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ya, yang kedua, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi kedua bagian utama. Yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP dan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang ketiga, delik korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 15, pasal 5, pasal 11, pasal 12, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Nah, yang keempat yaitu gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B.